Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulasri, mahasiswa PPG dalam jabatan Dik 1 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Gunung Jati pada hari Sabtu 10 Mei 2025. Saya siap mengikuti UKIN PPG pada tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekalian, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, janda semuanya hadir semua? Hadir. Semuanya? Tidak ada yang asal? Tidak. Semua kabar sehat-sehat. Ya? Amin. Nah, di sini saya mau memberikan materi yang diajarkan tentang Ibu Lastri, ya. Materi yang saya memberikan yaitu tentang akidah Al-Quran. Materinya elemen tentang adab sholat dan berzikir. Pasti anak-anak sekarang sudah tahu bagaimana tentang cara bersolat dan zikir. Yang nanti saya akan bawakan yaitu bahasan tentang adab sholat. Sama di sini tadi sholat subuh? Ada yang sholat? Nah, semua pasti sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat? 2. Nah, itu jangan tentang keutamaan sholat. Nah, di antaranya di sini saya akan menulis tentang elemen atau materi yang mau dibahas hari ini, ya. Nah, di sini kita mau menerangkan tentang sholat. Nah, di sini pengertian sholat. Sampai tahu di sini kita pengertian sholat. Nah, di antara di sini katakan bahwa pengertian sholat menurut bahasa yang berarti doa. Ketika kita mau sholat, setelah sholat berarti kita berdoa. Jangan terburu, kita buru pulang. Tidak ada kalau kita sebagai umat muslim setelah sholat langsung pulang
Barang siapa yang melakukan sholat berarti itu mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti itu merobohkan agama. Nah, di antara maksud-maksud tersebut bahwa sholat itu adalah yang paling pokok bagi umat muslim. Kalau kita tidak melakukan sholat berarti kita apa? Merusak. Maka di situ diwajibkan bagi umat muslim untuk melakukan sholat. Itu salah satunya. Maka anak-anak sekalian jangan lupa sholat 5 waktu. Nah, di sini dikatakan apa? Sholat 5 waktu termasuk rukun Islam yang keberapa? Teman-teman, rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Itu rukun Islam yang kedua. Kalau rukun iman itu bagian dari rukun yang itu di antaranya. Itu salah satu contoh yang terjadi. Nah, di sini dikatakan bahwa ada beberapa adab-adab sholat. Di situ ada. Di antaranya ketika kita melakukan sholat itu dengan kusuk. Maksud dari kusuk tersebut di situ yaitu kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, itu termasuk dari bagian sholat. Kalau kita tidak kusuk berarti kita tidak konsentrasi dalam melakukan sholat. Pikirannya terbelah. Nah, itu diantaranya. Maka ketika kamu sudah mulai takbir, kamu sudah mengkusukkan diri, berarti kamu sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh mulai ke sana, mulai kemari. Nah, kalau kita tidak kusuk, berarti itu kita harus mengulangi sholat lagi. Sabarannya. Nah, di antaranya gitu. Kemudian yang kedua yaitu tentang zikir. Tentang zikir. Zikir menurut bahasa, zikir menurut bahasa yaitu mengingat. Nah, itu di antara zikir. Zikir menurut bahasa mengingat Allah. Nah, ketika kita melakukan sholat, pasti apa bisa diingat apa? Berzikir. Bunyi zikir bagaimana anak sekalian? Bunyi zikir. Astagfirullahaladzim. Itu supaya menyempurnakan atau punya ibadah. Nah, mungkin ketika kamu habis sholat langsung buru-buru keluar, kemudian kamu tidak berzikir. Biasa laki-laki atau perempuan begitu, saya rasa tidak seperti itu. Makanya ketika nanti kamu mau sholat, setelah sholat zuhur, sholat asar yang namanya sholat 5 waktu, selesai sholat kita berzikir kurang lebih 15 menit, tapi tidak sampai 1 jam. Nah, itu supaya kita mengafdolkan atau punya ibadah. Ibadahnya bagaimana? Ibadah sholat lebih enak. Habis itu baru berzikir, membaca subhanallah, itu bagian dari zikir. Ya kan? Itu mengingat segala sesuatu yang ada. Ya, Allah memberikan kita kesukaan dengan segala sesuatu. Kita disuruh berzikir. Makanya ya tadi itu sehingga ketika kamu berdoa berzikir maka sudah menyempurnakan atau punya ibadah. Bagaimana kalau kita tidak sempurna, kalau kita tidak melakukan ibadah kita, sholat kita, itu adalah kewajiban bagi umat muslim. Ya kan? Di antaranya di sini semua umat muslim, maka di sini diwajibkan kita untuk bersolat. Wajib hukumnya kita sholat. Itu sudah dianjurkan.
Untuk kelompok 1, bagaimana? Ada pertanyaan? Ada, silakan. Guru, kira-kira jika kita sholat tapi kita lupa untuk mengambil air wudhu, apakah sholat kita sah atau tidak? Nah, ketika mau sholat tidak mengambil wudhu, di antaranya di sini ada beberapa. Apakah tidak ada wudhu itu disengaja atau tidak? Kalau disengaja berarti di situ sholatnya tidak sah. Maka di situ harus kita mengambil air wudhu. Kecuali ketika kamu sudah dari rumah, ya sudah dari rumah yang mau wudhu, di sini kamu saya sudah tadi sudah habis wudhu, kita sholat saja. Nah, di situ dibolehkan harus melanjutkan sholat. Ya, kita umat muslim ya harus diwajibkan untuk mengambil air wudhu. Nah, itu diantaranya kecuali orang sakit. Orang sakit tidak mengambil air wudhu karena dia ketika kena air misalnya dia alergi atau tidak diperbolehkan. Mereka harus menggunakan apa? Tayamum. Itu harus menggunakan tayamum. Kalau sakitnya parah, kita yang ada sakit kita harus menggunakan tayamum sehingga bisa melakukan sholat. Itu bagaimana kita sah sholatnya atau tidak? Itu sholatnya sah-sah saja karena kalau tidak menggunakan tayamum. Bisa dipahami dari kelompok 1, saya ulangi, ketika kata mau sholat harus mengambil air wudhu. Nah, di situ kalau kata usul ada 2, itu disengaja atau tidak. Kalau disengaja berarti kita tidak sah sholatnya. Nah, kalau kata tidak disengaja berarti kita harus sah sholatnya. Dan untuk kelompok 2, ayo. Ada pada yang baik. Adab sholat yang baik. Siapa tahu kelompok 1 sama bisa menjawab. Di antaranya adab sholat yang baik yang pertama khusyuk. Khusyuk yang menghadap kiblat harus khusyuk dulu. Bagaimana kalau tidak khusyuk? Maka di situ sholatnya tidak sah. Tidak sah bagaimana? Kata-kata menghadap Allah itu berarti kita harus khusyuk, konsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sholat kita bisa menjadi lebih baik. Di antaranya itu salah satu contoh ya yang bagus. Yang kedua, dengan hati yang ikhlas. Ketika kita mau melakukan sholat, kita tidak ada paksaan, harus ikhlas dengan hati. Karena apa? Karena di situ adalah kewajiban bagi umat muslim harus ikhlas semuanya. Kalau tidak ikhlas berarti dengan keadaan marah. Maka marah dengan keadaan sholat, maka di situ tidak khusyuk sholatnya. Bisa dipahami? Nah, itu dengan baik. Yang kemudian yang kedua, menjaga kebersihan. Ketika kita mau ibadah, berarti kita menjaga kebersihan tempat sholat. Tidak ada yang tidak boleh kotor. Kalau kotor berarti nanti kita sholatnya tidak sah. Contoh, di depan kita mau sholat ada kotoran ayam misalnya. Ya, kita tidak boleh langsung sholat. Kecuali bahwa kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu berarti kita melakukan sholatnya. Tapi kalau kita tahu berarti kita tidak sah untuk sholatnya. Itu diantaranya salah satu contoh ya yang ada pada tiap sholat. Itu salah yang terjadi ya. Nah, itu diantaranya ada 3 poin saja ya. Ada beberapa poin yang kita lakukan. Yang berikut untuk kelompok 3. Guru, apa saja tentang hikmah sholat? Hikmah sholat. Yaitu hikmah sholat diantaranya di sini yaitu saya bisa menjawab. Hikmah sholat. Ayo kelompok 2.
dari fitnah, terhindar dari ghibah, ya, berbagai macam bentuk dengan adanya sholat tersebut, sehingga kita bisa melakukan dengan baik, dengan kekhusyuan tadi atau adanya sholat tadi. Tanpa ada kekhusyuan, maka sholatnya tidak benar. Maka disitulah ada hikmahnya untuk sholat, sehingga bisa menjadi lebih baik. Itu salah satunya yang kita lakukan. Yang kedua tadi, yang kedua apa? Coba mau lihat lagi. Yang kedua, ayo sholat dapat menjauhkan dari sifat sombong. Di antara semuanya, bahwa sifat-sifat sombong itu terletak pada diri kita. Tahu sombong? Sombong itu aku. Maka tidak bisa terhindar dari segala godaan, agar bisa terhindar dari segala sesuatunya. Ya, sholat di situ dengan sholat kita semuanya merubah diri kita yang tadinya tidak mau sholat. Ketika kamu sudah mengetahui dengan adab sholat atau aturan-aturan, maka kita akan menjadi lebih baik, lebih sempurna sholatnya, sehingga akan menjadi lebih baik kembali. Nah, itu diantaranya bahwa manfaat dari sholat. Sehingga di sini ada manfaat sholat tadi, manfaatnya zikir. Nah, di situ tadi ada dua, manfaatnya sholat dan berzikir. Di situ suruh mengingat kembali kepada Allah. Tadi sholat sudah mencegah dari perbuatan yang jahat. Dengan adanya sholat, kita kembali mengingat kepada Allah yang dikatakan berzikir. Materi pelajaran hari ini, tugas kalian, ya, sampai pulang di rumah kalian mencari contoh-contoh tentang adab sholat dan berzikir. Nah, di situ dicatatkan contoh-contohnya tentang tugas tersebut. Ya, minggu depan dikumpul di jam yang sama. Sampai di sini, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.